Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Rapian. Bapak mengajar bahasa Indonesia di kelas 9. Adapun pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu teks laporan percobaan. Bagaimana itu teks laporan percobaan dan bagaimana pula kita menjadi ilmuwan muda. Nah, disinilah awal mula menjadi ilmuwan muda, yaitu dengan teks laporan percobaan. Oke, kita lanjut saja ke materi supaya tidak panjang lebar lagi. Sebelum Bapak sampaikan materi tentang laporan percobaan, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar terlebih dahulu. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu 3.1, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Kemudian 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Adapun kompetensi dasar 4.1 yaitu menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Dan yang terakhir kompetensi dasar 4.2 yaitu menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Oke, itulah tadi kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Bapak sangat berharap kepada semua siswa-siswi Bapak yang sedang mendengarkan video ini, yaitu yang pertama, Bapak harapkan kalian nanti mampu mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Yang kedua, Bapak harapkan kalian setelah mempelajari materi ini, Bapak harap kalian itu mampu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Yang ketiga, Bapak harapkan kalian juga mampu menyimpulkan dan menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Nah, dari tadi kan Bapak berbicara tentang teks laporan percobaan. Mungkin kalian pernah dengar apa sih percobaan itu? Nah, ini nanti ada kaitannya dengan teks prosedur. Nah, di dalam teks laporan percobaan ini terdapat yang namanya tujuan, bahan, maupun alat dan langkah. Biasanya tujuan, bahan, alat, dan langkah ini itu terdapat pada teks prosedur. Nah, tapi di sini lebih dalam lagi materi kita, yaitu teks laporan percobaan. Nah, silakan disimak contoh teks laporan percobaan yang sudah Bapak buat di layar ini. Oke, yang Bapak buat yaitu teksnya membuat slime tanpa boraks. Nah, ini kalian boleh membacanya. Bapak akan membaca sekilas dan kalian nanti boleh membacanya mengulang lagi. Oke, membuat slime tanpa boraks. Adapun tujuan dari ini adalah judul, kemudian ini tujuan agar kita menjadi lebih kreatif dan bisa berinovasi dalam hal kreativitas. Slime ini cara membuatnya sangat mudah sekali sehingga sangat menghemat uang Anda. Kemudian ada alat dan bahan. Apa saja yang digunakan dalam membuat slime tanpa boraks ini? Yang pertama, lem povinal secukupnya. Yang kedua, deterjen bubuk secukupnya. Kemudian pembersih lantai secukupnya. Alat pengaduk, bisa dengan mixer, sendok, atau tangan. Kemudian air secukupnya dan deterjen cair secukupnya. Kemudian wadah tempat slime berupa baskom atau lainnya. Oke, adapun langkah-langkah dalam membuat slime tanpa boraks ini, yang pertama campurkan terlebih dahulu lem povinal
pembersih lantai, deterjen cair, deterjen bubuk, dan air secukupnya saja ke dalam wadah slem. Campuran ini biasa disebut dengan aktivator. Oke, yang kedua, berikutnya aduklah campuran tersebut sampai tercampur rata. Yang ketiga, tambahkan lempo-final di tempat campuran aktivator. Kemudian yang keempat, aduk lagi sehingga struktur atau bentuknya akan menggumpal. Yang kelima, masukkan ke dalam freezer 5-10 menit. Kemudian keluarkan setelah 5-10 menit. Aduklah lagi sampai kira-kira bisa untuk dimainkan. Nah, yang terakhir, slem siap untuk kamu gunakan. Nah, tadi sudah tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan ada hasilnya. Kini kamu memiliki slem yang aman untuk dimainkan tanpa menggunakan boraks. Slem ini sangat populer di kalangan anak-anak pada saat ini. Kesimpulannya, dengan membuat slem sendiri, pengetahuan dan kreativitas kamu akan bertambah. Di sisi lain juga dapat menghemat uang dan mendapatkan slem yang lebih aman jika terkena kulit karena tidak mengandung boraks. Nah, itulah tadi contoh teks laporan hasil percobaan yang Bapak buat. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih teks laporan percobaan itu? Percobaan-percobaan. Oh, ini mungkin sama halnya dengan eksperimen ya. Nah, teks percobaan berisi sejumlah informasi berupa hasil kegiatan percobaan yang telah dilakukan, terutama peristiwa percobaan tentang benda-benda alam. Oke, lanjut. Di dalam teks laporan percobaan, kita dapat menjumpai sejumlah informasi penting seperti judul, latar belakang, tujuan percobaan, metode atau langkah-langkah kerja, pembahasan hasil percobaan, simpulan, dan daftar pustaka. Nah, ini akan kita kupas semuanya pada pertemuan kali ini. Tolong semuanya menyimak apa yang Bapak sampaikan. Oke, kita lanjut. Nah, langkah pertama menjadi seorang ilmuwan adalah harus sering melakukan percobaan, kemudian mendokumentasikannya dalam bentuk teks laporan percobaan. Informasi pokok dalam teks laporan percobaan. Nah, dalam teks laporan percobaan itu terdapat tujuan percobaan. Kemudian ada yang namanya bahan dan alat yang digunakan. Selanjutnya ada langkah-langkah percobaan dan yang terakhir hasil percobaan. Nah, itulah teks laporan percobaan. Oke. Adapun kesimpulan. Simpulan merupakan salah satu bagian penting dalam teks laporan percobaan. Simpulan biasanya berisi pokok-pokok informasi yang saling dikaitkan, yaitu hasil percobaan dan ilmu pengetahuan. Simpulan dapat ditulis dalam bentuk poin-poin maupun paragraf. Oke, sampai di sini Bapak rasa kalian sudah paham dan sudah mengerti karena tadi dari awal sudah Bapak tunjukkan contoh teks laporan percobaan. Oke, kita lanjut. Adapun struktur teks laporan percobaan yang sederhananya saja dulu. Nanti akan Bapak sampaikan lagi struktur teks laporan secara kompleksnya. Oke, tujuan percobaan. Apa sih tujuan percobaan itu? Pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian. Nah, itulah disebut sebagai tujuan percobaan. Yang kedua, adanya alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan percobaan. Selanjutnya, metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini terdapat prosedur atau langkah-langkah kegiatan percobaan. Nah, disinilah prosesnya dari awal sampai selesai. Sehingga ada yang namanya hasil percobaan. Hasil percobaan, yakni hal-hal penting yang ditemukan selama kegiatan percobaan. Sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Nah, itu dia. Selanjutnya struktur teks laporan percobaan yang lebih kompleks. Nah, ini lebih lengkap lagi nih. Ada yang namanya judul. Apa sih judul? Wah, Bapak rasa kalian sudah tahu apa itu judul. Memperlihatkan fakta jelas, positif, singkat, khas, serta menampilkan kata kunci. Pendahuluan, memaparkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan percobaan secara lengkap. Metode penelitian, yaitu dia memaparkan alat dan bahan serta prosedur kerja.
Nah, disinilah prosesnya tadi dari awal hingga selesai. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil dan pembahasan, mengemukakan hal-hal penting yang ditemukan selama kegiatan percobaan. Simpulan. Simpulan ini adalah bagian akhir ya. Hasil percobaan dipaparkan secara ringkas. Nah, secara ringkas hanya poin-poin pentingnya saja. Kemudian ada tambahan yaitu daftar pustaka. Ini berisi daftar rujukan atau referensi yang digunakan, dari mana atau kata-kata yang kita ambil ini sebagai rujukan, maka disebut daftar pustaka. Oke, kita lanjut. Adapun kaidah kebahasaan pada teks laporan percobaan. Kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan yang pertama yaitu menggunakan istilah ilmiah. Menggunakan istilah ilmiah. Maksudnya di sini gimana? Biasanya terdapat kata-kata yang penuh dengan istilah ilmiah. Nah, contohnya bidang keilmuan, biasanya ketika ingin melakukan percobaan pada tumbuhan, misal terjadinya fotosintesis. Nah, yang kalian amati adalah pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis itu kan merupakan istilah ilmiah. Nah, itulah yang dimaksud dengan kaidah bahasa dalam teks laporan percobaan. Selanjutnya yang kedua, kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan. Nah, di sini banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitiannya. Nah, contoh mencangkul atau mencangkok. Nah, itulah kata kerja tindakan. Ada suatu tindakan yang kita lakukan. Oke, kita lanjut. Adapun yang ketiga yaitu menggambarkan benda-benda atau hewan lingkungan tertentu. Maksudnya gimana? Misal kita melakukan percobaan terhadap kacang hijau. Nah, itu ada bendanya apa? Kacang hijau. Atau lingkungan tertentu. Misal pula kepada tumbuhan. Percobaan terhadap fotosintesis pada tumbuhan misal. Nah, itulah menggambarkan benda-benda atau hewan lingkungan tertentu. Oke, kita lanjut. Adapun yang keempat, kaidah bahasa dalam teks laporan percobaan yaitu terdapat kata-kata pendefinisian. Kata-kata pendefinisian ini atau disebut pula dengan kata kopula. Nah, contohnya gimana? Kata merupakan, yakni, yaitu, adalah. Nah, contoh fotosintesis merupakan, nah, kacang hijau adalah, nah, gitu ya. Contoh dari kata-kata pendefinisian, ada terdapat kata adalah, yaitu, yakni, merupakan. Oke, kita lanjut. Yang kelima, terdapat kata hubung atau konjungsi. Nah, di sini terdapat konjungsi penyebaban, sebab akibat. Contoh, disebabkan oleh, karena. Nah, itulah kata konjungsi penyebaban yang biasa, yang sering digunakan dalam teks laporan percobaan. Oke, kita lanjut. Yang keenam, kata-kata yang bermakna perincian. Misal, pertama, tadi kan sudah ada dicontoh. Kedua, nah itu merupakan perincian. Oke, selanjutnya yang ketujuh, menggunakan gaya formal. Maksud gaya formal ini gimana? Kami melakukan penelitian atau percobaan terhadap kacang hijau. Nah, bagaimana proses kacang hijau? Gitu. Sehingga kacang hijau itu menjadi tauge. Nah, itu ada gaya formalnya. Kami, penulis katanya. Penulis melakukan percobaan terhadap tumbuhan. Ada kata penulis. Itu merupakan gaya formal dalam teks laporan percobaan. Lanjut yang terakhir, terdapat gambar grafis seperti tabel, grafik, bagan, diagram, dan sejenisnya. Oke, langkah-langkah dalam menyusun teks laporan percobaan yaitu mengumpulkan data percobaan, mengembangkannya
yaitu memasukkan ke dalam struktur tadi, pendahuluan, landasan teori, metode atau langkah-langkah percobaan, dan dapatlah hasil dan pembahasannya. Kemudian ada simpulan. Nah, Bapak rasa cukup sampai di situ pertemuan kita pada kali ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu untuk menonton atau menyaksikan video singkat tentang pembelajaran teks laporan percobaan pada hari ini. Oke, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Bapak harapkan kalian semua mengerti dan paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Walaupun itu hanya singkat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Oke, kita sama-sama berdoa untuk COVID-19 ini semoga lekas berlalu. Semoga kita bisa hidup aman lagi, bisa bersekolah seperti biasa lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Dan Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke.